Selamat datang kembali di Masjid Al-Hijrah. Bagi yang sudah lama lockdown, ya ada wajah-wajah yang baru. Subhanallah, sudah 6 bulan lockdown. Kita 3 bulan dia 6 bulan lockdown. Allahu Akbar. Semoga sehat-sehat aja, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Hijrah ini. Malam ini kita kembali bertemu dengan Ustaz Ramzali mengkaji kajian lanjutan dari tema pertemuan yang lalu, yaitu adab dan hak sesama muslim. Yang pertama, dua pertemuan yang lalu kita bahas sesi pertama gitu saja, dan insya Allah malam ini lanjutan dari tema itu insya Allah. Kita ada waktu sampai waktu Isya insya Allah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi tasliman katsiran. قال الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كلام الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من عذاب النار. Alhamdulillah, yang pertama-tama kita panjatkan hanya pujian pada Allah Rabbul Izzah Rabbul Maghfirah yang masih kita diberikan kesempatan pada malam ini, pada hari Sabtu minggu pertama, Sabtu pertama pada bulan Desember, yang Allah masih meringankan langkah kita untuk saling mengingatkan satu sama lain mengenai hak atau adab-adab di antara kita sesama muslim. Salawat dan salam hanya kita tujukan juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alladzi ballagha risalah, yang telah menyampaikan risalah an-nubuwah dari Allah Subhanahu wa taala, yang juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita minadh dhulumati ilan nur. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelumnya bulan yang lalu kita mengkaji mengenai adab dan akhlak sesama muslim dari poin pertama sampai poin ke-9. Di antara beberapa hal yang kita sempat bahas seperti mengucapkan salam ketika kita bertemu, mentashmidkan ketika ia bersin, menjenguk bila ia sakit. Lalu poin kelima, melaksanakan tuntutan sumpahnya jika ia bersumpah, menasihatkan jika ketika diminta untuk menasihatkan, mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Lalu yang poin ke-8, menolong dan tidak membiarkan dari tekanan ketika dia dizalimi atau menzalimi. Dan yang poin berikutnya yaitu tidak menimpakan keburukan atau sesuatu yang dibenci kepadanya, sebagaimana hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Kita sampai kepada poin ke-10, yaitu di antara hak atau adab sesama muslim, hendaklah kita memiliki perasaan rendah hati dan tidak menyombongkan diri di hadapan sesama kita sesama muslim. Karena ini merupakan perintah Allah agar kita tidak saling menyombongkan satu sama lain. Bayangkan di antara sifat sombong itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memiliki sifat sombong, maka prinsipnya kita mengambil haknya Allah. Bukankah kita dilahirkan tanpa mengenakan pakaian? Bukankah kita dilahirkan tanpa memiliki apapun di tangan kita? Bukankah ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rahim ibu kita, kita tidak memiliki apapun yang patut kita banggakan kecuali kita dilahirkan dari setetes air yang hina? Lalu apa yang menyebabkan kita akan menyombongkan diri kita di hadapan sesama saudara muslim, yang toh prinsipnya adalah kita sama-sama hamba Allah yang keluar dari proses yang sama sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya dalam surat Luqman ayat ke-18, perintah agar kita tidak menyombongkan satu sama lain sesama saudara muslim. Dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman ini Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa la tusair khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya wala tasair khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Kadang kita manusia merasa memiliki kelebihan di antara sesama, kita merasa merendahkan mereka, sehingga ketika bertemu kita tidak mau bertegur sapa. Karena faktor sosial kita berbeda, faktor income kita berbeda, faktor ilmu kita berbeda, merasa kita lebih baik daripada mereka. Sehingga ketika kita bertemu kita menganggap, apa sih fungsi orang ini? Paling nyusahin lagi. Sehingga Allah menyatakan wala tasir khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia hanya karena merasa engkau lebih baik daripada dia. Kalau iblis yang telah yang Allah berikan kelebihan pada waktu itu sebelum manusia diciptakan oleh Allah, yang sampai dalam riwayatnya dijelaskan tidak ada satupun sudut di surga kecuali iblis pernah memasukinya. Lalu karena satu dosa, satu kesalahan yang dia perbuat, maka Allah mengusirnya ke muka bumi ini karena faktor sombong. Kalau iblis yang pernah melihat surga pernah merasa sombong dan diusir oleh Allah, kita yang belum pernah merasakan nikmatnya surga melakukan sombong, apa yang kita banggakan? Gitu kan? Faktor apa? Kalau kita buka baju kita tanpa pakaian, busana di kamar mandi, hanya kita lihat, kita mampu melihat kekurangan kita satu sama lain. Cermin kalau bisa berbicara, cermin akan mengatakan engkau tidak lebih baik daripada cerminan kamu sendiri, kan gitu kan? Lalu apa yang akan kita banggakan? Sehingga Allah menyatakan jangan kau palingkan wajahmu dengan ketika engkau berhadapan dengan sama manusia. Karena apa? Merasa dirimu lebih baik. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kau berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong, congkak. Orang yang pernah angkuh dan sombong dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala Qarun. Harta kita tidak lebih banyak daripada Qarun. Ilmu kita tidak lebih pandai daripada Haman. Gitu kan? Tukang catatnya, asistennya Fir'aun. Kekuasaan kita tidak lebih tinggi daripada Fir'aun. Toh 3 orang tersebut pernah ditaklukkan, pernah dikembalikan oleh Allah dengan sehina-hinanya di muka bumi ini. Ya, makanya Allah menyatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, ujub, membanggakan diri. Allah enggak suka. Kalau Allah tidak mensukai, dan kita tidak mensukai ketika ada orang membanggakan dirinya di hadapan orang lain, kita nggak suka kadang-kadang. Bagaimana kita mau membanggakan diri kita di hadapan orang lain? Makanya Nabi mengingatkan apa? Sebagaimana Allah juga mengingatkan, nanti ada hadis Nabi, di antara hak dan adab kita terhadap sama muslim, jangan pernah kita membanggakan atau mengangkuhkan diri kita di hadapan mereka. Rendah hati, rendah diri. Rendah diri bukan berarti minder ya, tapi dia tahu kelebihannya, tapi dia tidak menyombongkan. Ibarat kalau orang dulu bilang sebagaikan apa ilmu padi ya, semakin banyak semakin nunduk gitu. Semakin banyak semakin nunduk. Dan itu pernah bagaimana Allah menegur Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa merasa dirinya berilmu dan segala macam, Allah merintahkan belajar sama Nabi Khidir. Ada orang yang lebih baik dan lebih berilmu dari kalian. Satu kegagalannya karena tidak bisa bersabar. Namun ibrahnya adalah apa? Allah memberikan ibrah pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa di atas langit masih ada langit. Istilah kasarnya seperti itu. Allahu Akbar. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dalam yang sahihnya, hadis nomor 4179. Saya mewakili Brother Haikal, minta maaf cuma 2 masalah. Karena beliau nggak mungkin tahu saya. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawadu'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mewahyukan kepadaku, yaitu pada Nabi Muhammad SAW, an tawadu'u, agar kalian bersikap rendah hati satu sama lain, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri terhadap satu sama lain. La yufakharu ahadun ala ahadin, agar kalian tidak saling membanggakan, mensombongkan satu sama lain di antara kalian. Ya. Dan ini perintah dari Allah. Kalau tadi Allah dalam surat Luqman, dan sekarang Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketika Allah mewahyukan kepada Nabi, maka prinsipnya pun untuk kita umat Muhammad SAW, agar kalian tidak menyombongkan satu sama lain, agar kalian tidak bersikap angkuh satu sama lain.
Bahkan dalam hadis yang lain, dalam diriwayatkan Imam Muslim nomor 2588, beliau menjelaskan dalam hadis, ma tawadda'a ahadun lillah. Barang siapa yang merendahkan hatinya, bertawaddu, yaitu merasa dirinya tidak punya kelebihan di atas orang lain, ahadun lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, illa raf'ahu Allah taala, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Jadi dia berusaha sabar gitu loh. Ya kan? Ketika ada orang yang membanggakan, dia tahu dia punya kemampuan lebih, dia punya harta yang lebih, tapi dia nggak membanggakan. Karena apa? Dia tahu tawadhu itu adalah sifat rendah hati yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tundukkan tuh. Illa raf'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita gerem ya, ini orang udah nggak punya, sombong banget gitu kan. Nggak lihat nih gue siapa gitu kan. Nah kalau dia menahan itu untuk tidak bersikap angkuh dan sombong, membanggakan diri di hadapan manusia karena Allah akan mengangkat derajatnya. Allahu Akbar. Ya, selain dari itu sudah ada contoh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau beliau memiliki hati yang mulia. Beliau tidak membanggakan, padahal beliau dari darah keturunan bangsawan gitu kan. Bahkan ketika beliau masuk kembali ke dalam Mekah, Allah memerintahkan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah memerintahkan seperti idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, Allah masih memerintahkan Nabi Muhammad, jangan kau sombong, tapi masuklah dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika perintah pada Allah, dari Allah kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita untuk berendah hati. Bukan berarti minder, tapi kita adalah orang Islam yang tidak pernah membanggakan diri kita sendiri. Air laut gak perlu diasinkan, sudah asin. Ya kan? Gak perlu kita menyatakan saya pintar dan saya kaya. Gak perlu. Seperti itu. Makanya Nabi SAW sering beliau dalam doanya itu, karena beliau tahu orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri umumnya orang-orang yang beriman, walaupun orang miskin dan yang beriman. Itu kualitas orang-orang ashabus suffah di zaman Nabi SAW. Mereka orang-orang yang tidur di sebelah rumah Nabi SAW. Tapi mereka memiliki hati yang mulia. Sampai-sampai beliau pernah dalam doanya minta apa? Ya Rabb, Allah mahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Tapi miskinnya adalah miskin yang beriman kepada Allah, bukan sudah miskin sombong lagi. Ya kan? Karena kalau orang miskin yang memang dia tidak punya kelebihan harta, tapi dia beriman kepada Allah, dan sebagaimana Nabi SAW menyatakan dalam hadis, mereka akan menikmati surganya Allah 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Gitu kan? Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Boleh, jadilah orang kaya sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Jadilah orang kaya sebagaimana Utsman bin Affan. Meskipun hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf ketika meninggal, itu emas-emasnya sampai lengket satu sama lain. Ada pernah dia banggakan? Gak ada. Dia seorang yang ketika mendengar Aisyah menyatakan, siapa yang datang perniagaan, siapakah yang datang begitu besar, banyak yang datang begitu besar. Kata sebagian dikatakan itu perniagaan Abdurrahman bin Auf. Kata Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, beritahukan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa dia nanti akan masuk ke dalam surganya, dan dari surga akan masuk ke surganya Allah yang terakhir. Maksudnya terseret-seret. Kenapa? Ada perhitungan daripada hartanya. Ketika hal itu terdengar dari Abdurrahman bin Auf, tanpa dia merasa tersinggung, dia katakan, itukah yang dikatakan Nabi SAW kepada Aisyah mengenai aku? Iya, persaksikan aku niagakan aku semua perniagaan aku ini yang aku miliki dari Syam, aku semua serahkan di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Hanya karena dengar berita dia akan masuk surganya Allah. Allahu Akbar. Kalau kita kalkulasi ntar dulu, perniagaan ini besar nih. Perniagaan besar sebagaimana Utsman bin Affan ketika terjadi paceklik di Madinah dan tidak ada perniagaan yang datang kecuali milik Abdurrahman, kecuali milik Utsman bin Affan. Ketika datang sebagian orang-orang Arab kepada Utsman bin Affan menyatakan, perniagaan kamu aku untungkan 1 kali lipat. Kata Utsman, sudah ada yang beli. Padahal kalau dia mau menahan dan bangga dengan dirinya, bisa dong. Aku kalikan 10 kali lipat, sudah ada yang beli. Sampai mereka berpikir, kalau kita terus seperti biting terus gak akan pernah bisa. Bagaimana kalau kita kumpulkan? Ya Utsman, aku beli sekalian 20 kali lipat lebih daripada apa yang kau keluarkan dan untuk modalmu. Kata Utsman bin Affan, sudah ada yang lebih 700 kali lipat yang membeli lebih dari itu. Gak mungkin Utsman, siapa yang berani membeli? Kami adalah pedagang besar di Madinah.
Kata Utsman bin Affan dengan bangganya, karena Allah, bukankah Allah telah membeli? Ya kan? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Dikalikan dengan 7 batang memiliki salah satu batang menghasilkan 100 kali buah. Padahal Utsman pada waktu itu kalau mau sombong punya hak, karena orang kaya, tapi Utsman tidak. Nah kita, apa yang mau kita banggakan? Makanya di antara hak sama muslim, jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Dan juga ya Allah, kata Nabi SAW, dan wafatkan aku bersama dalam keadaan orang-orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan himpunkanlah aku bersama golongan orang-orang yang miskin. Berani bu doa seperti Nabi Muhammad, bu? Bu? Berdoa seperti Nabi Muhammad, minta supaya jadikan seperti orang miskin, gak berani kita. Ya Rabb, kalau bisa perlu dari mulai saya lahir sampai meninggal jangan kena miskin ya Rabb. Ya, kalau perlu ada operasi urat miskin, urat fagar gitu, urat miskin ada. Tapi Nabi Muhammad meminta, karena umumnya orang miskin di zaman Nabi SAW gak ada yang sombong. Ya, bahkan beliau SAW menyatakan seperti itu dalam hadisnya. La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu, maaf. Itu seperti itu. Beliau menyatakan doa seperti itu. Itu yang ke-10. Adapun di antara adab yang berikutnya dan hak sesama muslim yang kita harus jaga satu sama lain, prinsipnya ketika kita menjaga, maka mereka akan menjaga kita. Dan prinsipnya ketika kita memberikan yang terbaik, mereka akan memberikan yang terbaik buat kita. Makanya Islam mengatur adab-adab seperti itu. Di antaranya apa? Di antara hak sesama muslim, adab kita terhadap sesama muslim, tidak mendiamkan mereka lebih dari 3 hari. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah sama kita, itu jangan didiamkan lebih dari 3 hari. Ya kan? Karena Allah yang menganjurkan seperti itu. Kalau Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran, "Falyafu falyas'u hati Allahu bi amri", gitu kan? Maka hendaklah ketika kita terjadi permasalahan di antara sesama saudara kita, "Falyafu falyasfahu", kalian memaafkan dan melupakan, sehingga Allah akan memperbaiki urusan kita semua. Umumnya kita mampu memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ramadan demi Ramadan, bulan Syawal bertemu dengan bulan Syawal, kita maafkan minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum, tapi saya masih ingat apa yang kau perbuat 10 tahun yang lalu. Padahal tidak sedikit di antara kita, kata beliau Muhammad SAW, yang kita harus memberikan hak mereka. Jangan diamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Karena akibat buruknya buat kita, bukan buat hanya mereka. Kata beliau Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis 6077. Kata beliau, la yahillu lil muslimin an yahjuru akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim membiarkan atau mendiamkan sesama saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau mau marahan, memusuhan, 3 hari aja, jangan lebih. Kita marahan ya 3 hari. Ntar begitu mau masuk hari keempat, baikan lagi. Bukan berarti terus besok marahan lagi ya, 3 hari gak tidak gitu. Maksudnya yang paling terbaik adalah yang memulai, memberikan salam. Sebagaimana ketika kita yang dikatakan tali silaturahim itu, bukan kita menghubungkan orang-orang yang sudah memang biasa baik sama kita. Dikatakan menghubungkan tali silaturahim ketika kita berusaha menghubungkan dengan saudara atau teman kita yang terputus. Kan gitu kan? Itu yang paling terbaik. Dan yang paling terbaik adalah orang yang memulai. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak halal ketika seorang ketika berduanya bertemu dan yang ini berpaling dan yang itu pun berpaling, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Contoh, kalau saya ada masalah dengan si A misalnya, umumnya kalau kita sudah tidak mau bertegur sapa, ya Rob, kalau kita ketemu si A datang lewat depan, kita berusaha jalan lewat yang lain, gitu kan? Gitu ya Bu ya? Bu, umumnya ibu-ibu yang ada di Indonesia seperti itu Bu, bukan di Al-Hijrah. Kalau mereka ada kelas sedikit, mereka nggak mau bertegur sapa. Dan kalau ketemu di pengajian, ya Rob, duduk bareng tapi nggak pernah mau bertegur sapa. Kalau perlu nggak ngobrol. Kenapa? Sakit hati ini, saya minta resep tapi dikurangin. Akhirnya kan masakannya jadi nggak jadi. Gitu kan? Karena itu akhirnya nggak bertegur sapa. Padahal raya hidup tidak dihalalkan kalau dia berdiam diri selama mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik wa khairun huma alladhi yabda'u bis salam, yang terbaik di antara keduanya ketika berusaha saling menghindar, yaitu yang memulai mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya.
Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang dalam ayatnya, ya, banyak sekali nanti kita lihat. Termasuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Imam Muslim, "Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Dan janganlah kalian saling membelakangi. Umumnya kalau kita ada masalah, kita nggak mau melihat dia. Kita mau saling, udah deh nggak usah melihat deh, mendingan deh daripada panas ya. Gitu kan? Udah deh dekat aja. Empat lihatnya gitu kan? Ya. Cuka aja apple vinegar kalah asamnya dengan gitu kan? Saking udah ya Rob. Padahal kata beliau Muhammad SAW, dan janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah kalian, dan karena semuanya kalian adalah ikhwana, satu sama lain adalah saudara. Terlepas saat ini kita ada masalah, tapi yang nanti akan membantu kita bukan apa? Bukan non muslim, tapi sama saudara muslim yang akan menolong pertama kali. Tanyakan kepada mereka, ketika kita masih ada masalah, katakan maaf ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita meninggal, siapa sih akan mensolatkan dan mengafankan kita? Orang muslim bukan? Terlepas dia saudara kita atau bukan, terlepas dia dulu bermusuhan atau tidak, minimal ketika dia mendengar kita sakit, ya Allah, semoga Allah berikan kebaikan buat dia. Masih ada terbesit hatinya baik, gitu kan? Ibu ya? Bu? Iya, ibu lagi gitu. Itu yang dimaksud apa? Tidak saling agar tidak kalian saling mengacuhkan satu sama lain, yang dikatakan dengan wala tadabaru, jangan kalian membelakangi satu sama lain. Jangan saling mengacuhkan saudara kalian. Kawan yang terbaik, teman yang terbaik, saudara yang terbaik, ketika melihat saudaranya salah, itu diingatkan, bukan didiamkan. Gitu ya. Katakan kalau kita pada jurang satu kesalahan di depan ini, kalau saudara yang terbaik, itu dia akan mengingatkan, angkat dia dari tempat yang akan jatuh. Bukan malah didiamkan, yang penting bukan saya dan keluarga saya yang tanggung. Jangan. Karena itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang berikutnya yang ke-12, tidak menggunjing di antara adab kita terhadap sesama muslim. Tidak saling menggunjing, menghina, mengejek, mengolok, atau menjuluki dengan panggilan-panggilan alqab. Bisa ismul fusuqu ba'dal iman, memberikan julukan-julukan yang gak enak didengar, ya kan? Dan termasuk apa? Tidak menceritakan apa yang dia ucapkan. Misalnya gini, kalau ada si A bertemu dengan si B, lalu ketika dia ingin berbicara, dia lihat kanan kiri, berarti itu sudah rahasia ya. Tanpa yang diajak bicara nanya, ini kira-kira secret atau enggak, dia harus sudah tahu. Berarti antara dia dengan saudaranya. Maka tidak boleh dia menceritakan apapun yang diceritakan kepada yang dia ceritakan kepada orang lain. Karena ini adab seorang muslim. Nah, beliau Nabi SAW menjelaskan mengenai adab yang khusus, tidak menggunjing dan menghina sesama saudara muslim. Tapi saat ini Bapak yang dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar, mudah bagi kita menghina orang, mudah bagi kita sekarang mencaci maki sesama saudara muslim. Gitu kan? Apalagi dengan media sosial di tangan kita saat ini. Mungkin dulu kalau kita mau saling menghibah, butuh waktu seminggu sekali kalau ketemu aja, gitu kan? Sekarang mungkin ya nggak harus seminggu sekali. Sekali pencet. Lagi ngetren. Apa yang ngetren? Saling menghina satu sama lain. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, dan umumnya kita pernah dengar ayat. Kata Allah Jalla Jalaluhu, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun." Bahkan baru ayat pertamanya aja Allah menyatakan apa? Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dari kalian perasaan apa? Buruk sangka. Buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena ketika kita punya prasangka buruk sama saudara kita, itu sudah dosa. Baru prasangka buruk. Ini kenapa nih, biasanya dia ramah nih, hari ini kok tumben nih nggak mau negur saya nih. Jangan-jangan itu sudah masuk ke dosa. Bisa jadi dia buru-buru nggak melihat kita di depan kita, karena langsung jalan. Langsung kita umumnya seperti apa? Allahu Akbar. Dan bukannya Nabi gak tahu, ketika Nabi pernah berjalan dengan salah seorang istri beliau Muhammad SAW di tengah malam, dan ada seorang sahabat Nabi yang melihat Nabi berjalan dengan istrinya. Lalu laki-laki tersebut, sahabat tersebut menyegerakan jalannya. Apa kata Nabi? Dipanggil orang tersebut. Maksudnya apa?
Jangan kau bersangka buruk, yang aku ajak jalan ini adalah istriku, Sofia. Sampai sahabat bilang, ya Rasulullah, aku tidak punya perasaan. Iya, tapi syaitan berjalan di urat nadi kita yang akan terus membawakan pikiran-pikiran buruk. Jadi kalau kita melihat hal semacam itu, jangan terus kita berprasangka buruk. Oh, saya lihat istri si fulan tuh jalan sama si A di mobil, bisa jadi dia Uber, gitu kan? Bisa jadi dia Uber, tapi kita udah berprasangka buruk. Waduh, jangan-jangan sudah dosa. Inna ba'da dzanni itsmun. Dalam ayat yang dalam surat yang lain Allah menyatakan apa? Inna ba'da dzanni itsmun. Inna dzann la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya prasangkaan buruk itu tidak bisa membuktikan kebenaran. Makanya kalau prasangkaan itu nggak bisa jadi bukti. Tapi perasaan saya benar, perasaan itu nggak bisa menjadi kebenaran. Maka Allah mengingatkan, inna ba'da dzanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling mencari kesalahan satu sama lain. Tajassas itu umumnya kerjaannya apa itu? Kerjaannya BIN, Badan Intelijen Negara. Kerjaannya ASIU, mencari kesalahan orang. Itu kerjaan mereka ya. Kita nggak salah pun dicari kesalahan. Kalau mereka paham, mereka nggak ada mau kerja seperti itu. Karena kerjaan mencari kesalahan orang terus. Yang nggak salah pun dibuat salah. Padahal Allah menyatakan kalau kita sama muslim menjaga saudara kita satu sama lain, jangan mencari kesalahan kita. Kalau kita mau mengukur kesalahan kita sendiri, kenapa kita sibuk dengan kesalahan orang lain, sementara kita lupa dengan kesalahan kita sendiri? Gitu kan? Sampai ada istilah apa? Gajah di depan apa? Depan mata nggak kelihatan gitu loh, tapi semut seberang lautan kelihatan. Dulu saya bingung apa maksud ini. Gajah kelihatan depan mata, jelas gede gitu kan. Ternyata memang itulah prinsip orang-orang yang suka mencari kesalahan orang. Dia nggak lihat kalau dirinya itu penuh dengan kesalahan. Yang dia lihat adalah saya paling benar dan orang lain pasti salah. Gitu kan? Padahal Allah yang menyatakan wala tajassas wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sekali-kali kalian menggunjing satu sama lain. Dan kalau itu yang terjadi, Allah mengatakan dengan yang paling baik bagi apa? Sindiran. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Suka enggak kalian memakan bangkai saudara kalian sudah mati? Kan enggak ada yang suka. Jangankan bangkai saudara kita yang katakan kalau hari ini ada berita meninggal. Ada ya? Bapaknya Pak Nirwan Sas meninggal. Belum lama keluarganya juga meninggal. Kakaknya. Bayangkan kalau ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah diberikan hidangan dari mayit, maukah kita makan? Fakar itu tinggalkan. Irfan, masya Allah. Nah Allah menyamakan ketika seorang menggunjingkan saudaranya tanpa orang tersebut ada di depannya, dia nggak punya hak untuk membela, betul? Bagikan orang yang sudah mayit nggak punya hak untuk membela. Makanya Allah menggambarkan jangan pernah kita menggunjingkan saudara kita. Namun sekali lagi karena lidah itu nggak bertulang, jadi paling enak kalau kita menggunjingkan orang lain. Maaf ya, hanya kamu aja yang saya kasih tahu. Kalau bukan kamu saya nggak kasih tahu. Tapi tolong jangan kasih tahu orang lain. Akhirnya apa? Qala qailun, berkata orang yang berkata. Jadinya kita berbuat kemungkaran demi kemungkaran. Makanya Allah mengingatkan fakarihtumu. Dan juga dalam firman yang lain Allah juga menjelaskan, sekali lagi ibu bapak yang dimuliakan Allah, larangan bagi kita yaitu untuk tidak menggunjingkan, dan ini hak sesama saudara muslim. Makanya jangan pernah kita marah kalau seandainya ada si A mendengar kita memfitnah, lalu dia datang kepada kita untuk minta klarifikasi. Jangan salah. Karena yang paling terbaik adalah orang yang meminta klarifikasi. Karena Allah yang mengingatkan, ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Jalla Jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum itu merasa lebih baik daripada kaum yang lain. Asa ayyakuna khairan minhum. Boleh jadi yang kalian merasa lebih baik, ternyata kaum itu lebih baik daripada kalian. Wala nisa'um min nisa'in. Dan jangan sekali-kali wanita merasa lebih baik daripada wanita yang lain. Boleh jadi yang dijelekkan itu lebih baik daripada dia yang menjelekkan. Gitu kan ya?
Kenapa Allah menitik beratkan kepada wanita, dikhususkan? Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kenapa wanita umumnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena cintanya Allah kepada wanita dan cintanya Nabi kita Muhammad SAW kepada wanita yang dikhususkan karena beliau menangis ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah, melihat marartu, aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Padahal Allah melebihkan wanita di atas laki-laki dalam beberapa sisi. Dan dengan lisan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi menyatakan silakan wanita memasuki surga dari pintu manapun yang mereka inginkan, hanya dengan beberapa persyaratan yang tidak sulit buat wanita. Dan kita tidak pernah mendapatkan jaminan sebagai wanita mendapatkan jaminan dari lisan Nabi kita SAW. Hanya cukup dia menjaga apa? Kehormatannya, menjaga sholat 5 waktunya, haji yang mabrur, dan dia taat kepada suaminya. Selama suaminya memberitakan kepada ketaatan kepada Allah, maka kata beliau Muhammad SAW, silakan masuk dari pintu surga mana saja yang mereka inginkan. Namun ketika beliau melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, karena mereka tidak mampu menjaga lisan mereka. Ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan satu kalimat, kata beliau SAW, seandainya kalimat yang kau ucapkan mengenai Sofia dicelupkan di air yang besar, maka akan istilahnya akan meracuni lautan segitu besar. Hanya karena Aisyah menyatakan apa? Ya Rasulullah, Sofia itu orangnya pendek dan gemuk. Padahal memang profilnya seperti itu. Tapi Nabi menyatakan apa? Hentikan ya Aisyah. Itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW, itu riba. Kita seperti apa Bu, kurang lebih Bu? Ya Bu ya? Bu, Ibu lagi ya, maaf Ibu, bukan Ibu yang saya maksudkan, bukan Ibu yang disini sekali. Ya, itu yang tidak mengunjing larangan. Makanya beliau SAW mengingatkan dan menstressingkan berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman. Dan janganlah kalian mengolok-olok dan jangan kalian memberikan julukan yang buruk setelah datang iman pada diri kalian. Kan padahal orang suka memberikan, itu siapa? Itu si A yang ini, itu si B yang ini gitu loh. Yang mana? Yang pendek, yang kontet gitu kan istilahnya. Itu ismul fusuq ba'dal iman, julukan yang buruk. Nah, ketika hal itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan dengan ditutup pintu-pintu kejahatan di zaman Nabi SAW. Ketika ada orang menyatakan seperti ditutup sama Nabi SAW. Ketika dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau menyatakan atadruna mal ghibah. Kamu tahu nggak apa itu yang dikatakan ghibah? Saya pernah bahas ini di kajian Jumat. Ketika beliau menyatakan atadruna mal ghibah, kamu tahu nggak apa itu yang dikatakan menggunjing, ghibah? Allah wa Rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Qalu dzikruka akhaka bima yakra, ketika engkau mengucapkan satu kalimat mengenai saudaramu yang tidak dia sukai. Maaf Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya kesalahan, suka nggak kalau diekspos? Nggak ada. Nah ketika itu kita ekspos, itu yang dikatakan apa? Dzikruka akhaka, engkau mengucapkan satu kalimat yang ada pada diri saudaramu yang tidak dia sukai. Afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah, kalau memang yang aku ucapkan itu memang benar dia orang seperti itu ya Rasulullah. Saya enggak menambahkan loh ya Rasulullah, memang dia orangnya begitu. Gitu kan Ibu ya? Kadang kita cari pembenaran tuh. Enggak, saya enggak hibah kok. Memang dia begitu pelit. Amit-amit deh. Gitu kan? Enggak benar kok, saya enggak menambah. Kata beliau SAW, in kana fihi, kalau itu memang benar apa yang ada pada saudaramu, faqad ibtagha, maka engkau telah berbuat riba akan dirinya. Tadi riba dosanya apa? Sama seperti memakan bangkai saudara kita. Wa in lam yakun fihi, namun kalau apa yang kau ucapkan mengenai saudaramu tidak ada pada dirinya, mataqul faqad bahattah, maka engkau telah mengadakan satu fitnah. Fitnah itu apa? Ya kita menggunjing, ya kan? Memberikan satu berita bohong. Kata Allah Jalla Jalaluhu, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatub falahum adzabun jahannam. Ketika seorang yang memfitnah laki-laki atau perempuan yang beriman kepada Allah dan dia tidak bertobat kepada Allah sampai dia meninggal enggak meminta maaf kepada orang tersebut, maka falahum adzabun jahannam. Makanya ulama salaf sebagian menyatakan apa? Orang yang berbuat zina itu kesempatan taubatnya lebih diterima oleh Allah
Kenapa? Karena ketika dia berbuat maksiat, orang yang berzina katakan, bukan berarti boleh. Dia sadar dan dia mengakui itu salah dan dia bertobat kepada Allah dengan sholat dan tobat, insya Allah menerima tobatnya. Namun ketika orang bertobat dari riba, taubatnya dia belum cukup sampai di situ kecuali dia minta maaf dari orang yang pernah diapakan, Bu? Pernah difitnah atau diribanya. Seperti itu. Jadi persyaratan taubatnya dia ditambah minta keikhlasan dari orang yang pernah dia jelekkan. Karena Allah Nabi yang menyatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kita umat Muhammad SAW itu diharamkan atas kalian untuk saling menumpahkan satu sama lain, termasuk dilarang untuk saling mengekspos keburukan kita satu sama lain. Namun tidak ada darah yang paling murah saat ini kecuali darah kaum muslimin. Dan tidak ada harga diri yang paling hina kecuali harga diri kaum muslimin dihinakan satu sama lain. Allahu Akbar. Padahal ini hak sesama muslim. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Muslim beliau menyatakan nomor 1218, kullu muslimin ala muslim haram. Seorang muslim atas orang lain itu tidak boleh diharamkan, maksudnya tidak boleh dilanggar martabatnya, damuhu, hartanya tidak, darahnya tidak boleh ditumpahkan, haram hukumnya. Jadi kita membunuh sesama saudara muslim haram, tidak dibenarkan. Wa maluhu, dan hartanya tidak boleh diambil. Wa irduhu, dan tidak boleh kita merusak kehormatannya. Indah gak tuh Islam? Islam menjaga. Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman para sahabat Nabi, bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin, gak ada istilahnya tuh rumah ditinggal dalam keadaan dikunci. Mereka aman. Dan itu pernah terjadi ketika di zaman Khilafah Islamiyah ya. Dalam buku sejarah Khilafah Islamiyah itu yang ditumbangkan oleh Turki Utsmaniyah, di zaman itu Islam berjaya di mana-mana sampai rumah itu tidak pernah dikunci karena aman. Mereka sadar hak sesama muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya, hartanya tidak boleh diambil tanpa seizin dari yang memiliki. Ya. Berikutnya yang ke-13. Masih 15 menit lagi insyaallah. Tidak mencaci tanpa alasan yang benar. Jadi tidak benar kita menghinakan saudara kita tanpa alasan yang benar, baik ketika dia masih hidup maupun ketika orang tersebut telah meninggal. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2564, sibabul muslim fusuq wa qitaluhul kufrun. Mencaci seorang muslim adalah sifat kefasikan. Jadi ketika kita mencaci seorang muslim, karena prinsipnya kalau kita mencaci seorang muslim di depannya atau di belakangnya? Pasti di belakangnya. Gak mungkin kalau ada di antara kita memaki saudara kita di depan kita. Berarti gentle orang itu. Banyak berantem. Ya kan? Itu tidak dibenarkan kita mencaci saudara kita di belakang orang tersebut. Apalagi juga tentunya di depan orang belum. Apalagi orang tersebut sudah meninggal. Makanya disunahkan oleh Nabi SAW kalau orang meninggal itu kita nggak boleh menceritakan keburukan orang tersebut. Cukup bicarakan kebaikan orang tersebut. Karena dia sudah sampai pada waktunya untuk mempertanggungjawabkan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diberikan kesulitan lebih. Berdasarkan hadis Nabi. La tasubbu al-amwat, jangan kau caci orang yang sudah meninggal dunia. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena cukup bagi dia telah sampai atas apa yang mereka telah lakukan di hadapan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sudah wafat aja kita dilarang mencaci maki, apalagi yang masih hidup gitu. Gitu ya Bu ya, Pak ya. Maka yuk mulai sedikit ini kita perbaiki hubungan kita sama muslim. Karena sekali lagi di antara sesama saudara kita, mereka mempunyai hak dan kita wajib memberikan hak mereka. Termasuk di antaranya dosa besar kata beliau Muhammad SAW, minal kibarin, di antara termasuk dosa besar ketika seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Adakah orang yang mencaci maki kedua orang tua kita? Saya yakin gak ada di antara kita yang mau mencaci maki orang tua kita, gak ada. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah seorang yang akan mencaci maki orang tuanya sendiri? Kata beliau SAW, ada. Yaitu ketika seseorang mencaci ayah orang lain dan orang tersebut akan mencaci ayahnya juga.
maka prinsipnya dia mencaci maki keluarganya sendiri. Maka beliau SAW melarang, sebagaimana hadis Muslim, hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Itu seperti itu. Yang berikutnya, di antara adab dan hak sesama muslim, tidak ada prasangkaan buruk sangka dan dengki, hasad. La hasadun illa fisnatain. Tidak boleh seorang memiliki sifat iri hati kecuali pada dua hal. Yaitu ketika seseorang diberikan ilmu dan dia menjalankan ilmunya karena Allah, dan kedua ketika orang memiliki harta dan dia keluarkan harta di jalan Allah, kita boleh ngiri sama dua orang itu. Selebihnya kita nggak boleh ngiri. Sebagaimana Allah menceritakan dalam surat Al-Hujurat ayat yang sama, ijtanibu katsirun minadh-dhann inna ba'da-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan pernah kita menggunjing satu sama lain. Dengki itu apa sih? Apa Bu kalau dengki itu Bu? Iri hati, kita menginginkan kebaikan yang dimiliki saudara kita hilang. Kalau gua nggak punya, dia juga mesti nggak punya dong. Itu istilahnya. Gitu ya. Tetangga upgrade ke iPhone 13, kita meriang. Tetangga beli mobil yang lebih bagus, kita menggigil. Itu sifat iri hati dengki. Mengharapkan kebaikan orang lain hilang karena kita tidak mempunyai kebaikan semacam itu. Nah, ini yang nggak boleh. Hasad. Dalam hadis yang walaupun hadis ini bukan hadis sahih, ya, walaupun sekali lagi hadis ini bukan hadis sahih, tapi ada hadis yang menguatkan, yaitu innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun nar hatab. Ketika sifat orang memiliki sifat hasad, itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Walaupun hadis ini bukan hadis sahih, tapi ada hadis yang lain yang hampir sama yang menguatkan bahwa sifat hasad itu tidak ada kebaikan di dalamnya, akan memakan semua kebaikan kita. Ya, itu diantaranya. Dalam hadis yang lain beliau meriwayatkan, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'in ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kalau kita menjalankan semua aturan main dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada di antara kita itu yang saling saling menekan ke atas, menginjak ke bawah. Karena kita satu sama lain tahu hak saya seperti apa, hak bapak seperti apa, kita inginkan seperti itu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian saling ada perasaan iri hati dengki. Jangan kalian ada perasaan saling mujadil atau apa, bantah-bantahan argumentasi yang enggak ada baiknya. Bahkan dalam hadis yang lain beliau menyatakan apa? Ketika seorang menahan dirinya untuk beradu argumentasi walaupun dia pada posisi yang benar, tapi dia nggak mau dia berargumentasi walaupun dia pada posisi yang benar. Kalau dia tinggalkan karena Allah, maka Allah akan membangunkan rumah dia di surga nanti, walaupun dia pada posisi yang benar. Ya, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah kalian membeli satu barang yang sudah ditawar oleh saudara kalian. Jadi kalau misalnya nih ada barang nih, harganya murah, tapi si A sudah menawar, saya bayar ya $10. Lalu datang si B, ini murah banget nih, tapi si A sudah beli, nggak boleh saya bayar $15. Ini nggak boleh dalam Islam. Sampai si A tadi membatalkan transaksi jual beli, baru si B membelinya lagi dari orang yang menjual. Dalam Islam itu seperti itu, aman. Makanya dalam hukum orang kalau melamar, kita tahu ya, umumnya kalau ibu bapak bahasa melamar pasti paham. Ibu ya, termasuk ketika orang itbah, orang melamar, meminang ya, kan hukumnya kalau orang meminang itu kan tidak boleh yang dilamar itu menerima lamaran orang lain kan. Misalnya saya melamar si A, bukan saya, maaf saya tahu. Kali aja. Saya terbingung. Kelepasan. Live lagi. Enggak apa-apa. Ini bukan angan-angan cita-cita. Katakan si A melamar si B misalnya, anak si B kan. Selama ketika keluarga si B menerima lamaran si A, maka si B tadi tidak boleh menerima lamaran dari keluarga yang lain sampai si A membatalkan lamaran tersebut. Sampai seperti itunya tuh Islam menjaga hak orang lain sesama saudara muslim. Termasuk ketika hukum jual beli. Ketika si A menjual, katakan saya menjual mobil, katakan mobil gitu ya. Lalu si B datang membeli, saya tawar, saya jadi deh 15.000. Lalu ada orang yang datang, wow,
Saya bayarin dia 17.000. Kalau saya greedy, waduh ini saya lebih untung $2.000. Kalau terjadi transaksi semacam itu, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Karena ini saya sudah terikat perjanjian jual beli dengan si B yang pertama. Dan saya tidak berhak menjual kepada orang lain karena terikat dengan perjanjian jual beli pertama sampai dibatalkan. Maka Islam mengunci pintu-pintu kebohongan atau kezaliman di antara sesama. Wala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah wala yabi'u ba'dukum ala bai'in ba'd, dan janganlah kalian membeli barang sesuatu yang telah terjadi transaksi jual beli di antara sama saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sesama saudara dalam Islam, jalur Islam. Allah. Masih ada waktu insyaallah. Lelang nggak boleh dong. Kenapa? Lelang auction nggak boleh atau? Lelang ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Tapi saya nggak masuk dalam istilah itu. Ada yang menyatakan tidak boleh dan ada yang menyatakan boleh. Saya nggak berani menjawab masalah ini. Tapi kalau dalam penjualan seperti biasa, maka dilarang seperti itu. Itu yang Nabi SAW menjelaskan bahwa termasuk di antara di dalamnya yang ke-15, ada di antara sesama muslim tidak berbuat curang dan atau menipu. Tapi Allahu Akbar, sulit saat ini kita mencari partner dagang atau sampai keluar nih lisan kita, ucapan kita nih sesama muslim di negeri yang mayoritas Islam, kayaknya lebih mantep dagang sama yang non muslim daripada orang Islam. Betul? Sempat keluar gitu ya. Karena tidak sedikit di antara orang Islam yang mereka membuang ajaran Nabi SAW. Padahal Islam melarang, Nabi kita SAW menyatakan, bahkan Allah yang melarang dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, maaf 58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat", dan mereka-mereka yang menyakiti orang-orang mukmin baik yang laki maupun yang beriman, yang perempuan, bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka mereka pada prinsipnya telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maksudnya apa? Ketika mereka berbuat bohong dan dusta kepada sama muslim. Ini ayat ini ditujukan untuk sama muslim. Ya? Yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat dari jari. Karena tujuan apa? Supaya bisa nih dijual ke tempat yang lain misalnya dengan kecurangan. Ketika beliau sallallahu di kota Madinah, beliau istilahnya apa? Sidak itu? Apa sidak istilahnya? Inspeksi mendadak kan? Nabi seorang pemimpin negara pada waktu itu. Beliau inspeksi mendadak di pasar-pasar, dan ketika beliau melihat ada buah yang indah di atasnya, lalu beliau memasukkan tangannya di bawah, ternyata busuk. Jadi yang indah ditaruh di bawah, yang busuk ditaruh yang baik ditaruh di atas, yang busuk ditaruh di bawah. Dan tujuannya Nabi tahu ini apa? Memberbohong. Kata beliau Muhammad SAW, barang siapa yang berbohong bukan dari golonganku. Barang siapa yang berusaha menipu sesama saudara bukan dari golonganku. Berapa banyak di antara kita pedagang mereka tidak jujur dalam dagangan mereka. Dikasih contoh yang buah yang manis gitu kan. Begitu kita bawa ke rumah, Allahumma sholli ala Muhammad, lebih asam. Ya kan? Ini kata beliau Muhammad SAW, bahkan Allah menyatakan apa? Atau mereka berbuat curang dalam timbangan. Wailul lil mutaffifin. Bahkan beliau menyatakan seperti itu, barang siapa yang menjual kepadamu, maka katakan tidak ada muslihat ya, maksudnya tidak ada tipu menipu. Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, celakalah aku ya Rasulullah. Apa kata beliau SAW? Kenapa? Apa yang kau berbuat? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku membeli satu perniagaan dari luar. Ternyata barang dagangan tersebut setelah aku bayar dan orang itu pergi meninggalkanku, ternyata di antara tumpukan dagangannya ada yang busuk ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kalau aku katakan ini buruk, maka aku rugi ya Rasulullah. Bolehkah aku menutupi keburukan itu dengan yang baik di atasnya ya Rasulullah? Ada kan pertanyaan semacam ini? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dan ayat dan ucapan ini sering kita pakai untuk menghantam sama saudara kita. Qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Pernah kita dengar ya? Qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Tapi maksudnya ucapan ini dikeluarkan. Nabi menyatakan, katakanlah perdagangan ini seperti itu walaupun itu pahit, kamu akan mendapatkan kerugian dari perdagangan kamu, namun kamu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi umumnya kita menggunakan kalimat tadi qulil haqq walau kana murran ketika kita mau menegur sesama saudara kita kan. Padahal di situ yang pahitnya buat siapa? Buat pedagang atau yang membeli? Yang buat mengucapkan atau yang diucapkan? Faham maksudnya? Ketika orang tadi menyatakan, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan perdagangan yang aku punya? Ternyata di antara perdagangan yang aku beli ada yang busuk. Penjual kan? Kata Nabi, katakan yang benar walaupun itu pahit buat kamu. Katakan kalau di antara buah-buahan yang akan kamu jual ada yang baik dan ada yang buruk. Walaupun ternyata engkau akan merugi, itu pahit buat kamu, tapi kebaikannya engkau akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qulil haqq walau kana murran. Seperti itu. Tapi maaf, kita kadang menggunakan kalimat ini untuk menghantam saudara. Maka di antara hak sesama saudara, maka janganlah kita mencurangi atau menipu sesama saudara kita. Maka sebagaimana beliau juga menyatakan, termasuk untuk pemimpin, baik dia pemimpin negara maupun bukan pemimpin negara, ma min abdin, tidaklah seorang hamba yang diberikan amanat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu dia mati dalam keadaan curang terhadap apa yang dia pimpin, maka melainkan Allah akan akan mengharamkan surga atas dirinya. Gitu ya. Makanya kalau hadis ini setiap calon pemimpin ingat, mungkin dia nggak berani mencalonkan diri jadi pemimpin. Ya. Tapi saat ini periode 2 di belum selesai, udah mau mencalonkan periode 3. Saya nggak ngomong yang di mana-mana ya. Saya nggak membicarakan orang per orang. Tapi pemimpin, bahkan kata beliau SAW, ketika ada seorang pemimpin yang adil, bukan berarti Nabi tidak mensukai pemimpin yang adil. Bukan, Nabi memberikan kabar gembira kepada mereka pemimpin yang adil. Kata beliau SAW dalam hadis sahih, yauma la zilla illa zillu, pada hari ketika manusia dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, yang semua bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW mengucapkan, buminya itu dibuat rata, datar, dan ubin tanah itu berubah putih banget. Bayangkan kalau kita di Masjidil Haram di tengah panas yang 45 derajat, tanya sama Pak Yus yang pernah kesana pada musim panas. Masjidil Haram itu mabel. Apa mabel itu? Ubinnya putih. Musim panas kalau kita keluar tanpa kacamata kita nggak kuat jalan karena mantul. Kata beliau SAW, nanti bumi akan didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak yauma nazilla illa zilu, tidak ada naungan sedikit pun, tidak ada pohon, dan panasnya manusia dengan matahari itu hanya sejengkal. Tapi Allah memberikan 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah, di antaranya pemimpin yang adil. Gitu ya. Tapi di satu sisi pemimpin yang tidak adil Allah mengharamkan surga. Tapi pemimpin yang adil Allah akan menaungi pada hari di mana tidak ada penaungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyatakan, janganlah kita mencurangi atas sesama saudara muslim, termasuk ketika seseorang diberikan amanat, maka jangan pernah mengkhianati atas apa yang dia amanatkan. Termasuk kita yang menjadi pemimpin baik di masjid ataupun dimanapun. Ya. Yang berikutnya, tidak melanggar perjanjian atau mengkhianati. Jadi kalau kita sudah membuat satu ikatan perjanjian, jangan pernah mengkhianati. Ya, seperti tadi yang saya katakan, kadang kita merasa begitu mau beli sesuatu nih, kalau kita ada iklan ya, yang jual siapa nih? Ya Allah, tinggalnya di mana? Ya di situ lagi, udah jangan deh. Gitu ya, sering. Tinggalnya ya Allah, tinggalnya daerah Kilfat. Namanya ya Allah. Padahal itu sudah karena satu perbuatan 1-2 orang, tapi semua jadi rusak gitu kan. Padahal orang Islam itu jujur gitu. Tapi karena rusaknya 1-2 orang yang berkhianat, sehingga merusak semua nama orang Islam. Karena kita prinsipnya adalah duta-duta besar agama Allah, yaitu agama Islam. Makanya kalau kita mengerti hak sama muslim, beliau menyatakan dalam hadis, bahkan Allah menguatkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad janji yang kalian pernah berbuat, perkesepakatan di antara kalian penuhi, jangan kau khianati. Tapi kadang kita hari ini berbuat janji, besok kita khianat. Ya insya Allah saya datang besok, tapi insya Allah yang nice lips gitu ya. Insya Allah benar, insya Allah datang. Ya insya Allah kita nggak tahu kapan datang. Padahal kita sudah menyatakan bisa. Wallahu a'lam. Wal maufuna bi ahdihim idza ahadu, sebagaimana Allah dalam Al-Baqarah ayat 177, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji. Termasuk sifat atau hak orang-orang kita bersama muslim, maka yuk sama-sama kita amalkan sedikit yang datang dari Allah,
yang dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun ini belum sampai selesai, tapi kita poin yang ke-16 di antaranya adalah hak sesama muslim. Kalau kita berjanji, maka jangan pernah kita khianati. Kalau kita berkata, maka tepati apa yang kita katakan. Dan maka hendaklah kita juga mempergauli sesama muslim dengan akhlak yang mulia, sebagaimana beliau menyatakan dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, yaitu Nabi SAW, diutus oleh Allah selain untuk mendakwakan tauhid, juga untuk mengajak manusia dengan berakhlak yang baik. Makanya kalau ada orang Islam yang tidak memiliki akhlak yang baik, pertanyakan keimanannya seperti apa. Karena orang Islam adalah orang yang berakhlak dengan baik, baik ucapannya maupun perbuatannya. Kalaupun dia tidak bisa, maka dia berusaha khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadikan dengan akhlak yang baik, seperti dia pemaaf, dia memerintahkan manusia pada kebaikan, dia dihindarkan dari orang-orang yang al-jahilin, yaitu orang-orang yang berbuat bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Karena amanatnya sampai 9/4, kelebihan 4 menit, saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza. Oh, masih ada lagi. Oh, alhamdulillah, ditambahkan 5 menit. Wa ziyadataha, ini paling nikmat. Kalau surga aja kalau dikasih Allah penambahan, kita paling mau. Ya, nah itu di antaranya. Baik, yang berikutnya, di antara adab kita sesama muslim, ini adab Nabi SAW kepada sesama muslim, memuliakan saudaranya yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Ya, alhamdulillah. Kalau di sini kita bisa melihat lah, umumnya yang sudah senderan lebih tua. Umumnya, karena mereka lebih menikmati. Nah, beliau SAW menjelaskan, laisa minna man lam yu'aqqiru kabirana wa yarhamu saghirana. Dan bukanlah dari golongan kami, kata beliau SAW, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Maksudnya tata krama, akhlak itu seperti itu. Maka kalau saya teringat waktu belajar di Indonesia dulu, diajarkan mengenai akidah akhlak, akidah dan juga akhlak. Karena dua-duanya ini gak bisa dilepaskan. Akidah bagaimana kita hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak bagaimana kita baik antara kita dengan Allah dan juga terhadap sesama manusia. Dan umumnya kita yang tinggal di negeri semacam ini sudah lupa dengan akhlak. Bagaimana kita menghormati yang lebih tua, bagaimana kita menyayangi yang lebih muda. Karena umumnya, maaf, kita yang biasa, yang besar di sana istilahnya, diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu misalnya, bagaimana kita berakhlak dengan guru kita misalnya, bagaimana kita berakhlak dengan sama orang yang lebih tua. Kita cium tangannya, kita selamat, kita menegur lebih baik kan. Cuman di sini umumnya akhlak itu tidak hilang. Padahal beliau yang menyatakan, bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Ya Bu ya, berapa banyak orang di sini yang sekarang orang-orang tuanya mereka menangis, yang tidak mengajarkan akhlak kepada anaknya ketika orang tuanya sudah tua. Seperti apa dia diperlakukan? Nursing home. Mereka dilempar kan? Bukan, terlalu kasar lah kalau dibilang pembuangan. Bukan. Mereka dikucilkan secara nggak langsung. Padahal tidak ada akhlak kita. Di bagaimana Nabi SAW menjelaskan bagaimana akhlak beliau Muhammad SAW. Inna min ijlalillah. Bagaimana sesungguhnya yang termasuk mengagungkan Allah adalah ketika engkau memuliakan orang yang sudah lanjut usia. Itu perintah Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Di antara kata beliau yang termasuk mengagungkan Allah ketika kalian memuliakan orang yang lebih tua di antara kalian. Akhlak bukan? Budaya, jangan, kita nggak bicara budaya orang luar. Karena mereka memperlakukan orang tuanya, anaknya pun akan memperlakukan mereka seperti itu. Apa yang kita tanam itu akan kita petik. Gitu ya. Kalau kita memuliakan orang tua kita, insya Allah anak kita akan memuliakan kita. Nah, Islam memberikan hak sesama saudara muslim seperti itu. Kalau dia lebih tua, kita muliakan dia sebagaimana porsinya orang tua. Dan yang lebih tua menyayangi orang yang lebih muda, berikan kasih sayang. Ya. Termasuk diantaranya sifat berikutnya adalah hak sesama muslim. Mereka bersikap objektif bukan subjektif. Objektif itu apa? Ya. Objektif itu melihat semuanya baik. Itu orang Islam. Makanya ketika ada saudara muslim
yang mendapat berita buruk di zaman Nabi SAW, maka para sahabat berusaha mencari kalau perlu 100 alasan untuk tidak mempercayai berita bohong itu. Karena objektif. Mungkin itu si fulan begini kali, itu mungkin si fulan seperti ini kali. Dia berusaha objektif dulu, berusaha positive thinking. Itulah budaya Islam, adab sesama muslim yang kita saat ini sudah hilang. Padahal kata beliau Muhammad SAW, seseorang tidak dapat menyempurnakan imannya. La yastakmilul abdul iman. Tidaklah belum sempurna seorang mampu menyempurnakan imannya hatta yakuna fihi thalathatun khisal, sampai dia mampu memiliki 3 hal sifat pada dirinya. Yang pertama kata beliau Muhammad SAW, al-infaqu minal iftar, yaitu ketika seorang berusaha berinfak untuk menghilangkan sifat kikir. Belum dinyatakan sempurna, mampu untuk menyempurnakan imannya, sampai ketika ada perasaan dia nggak mau berinfak, maka dia keluarkan sedekah di jalan Allah untuk mengikis sifat kikirnya dia. Gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, wal insaf min nafsihi, yaitu ketika dia mampu bersikap objektif pada dirinya sendiri. Dia sadar dirinya kalau punya kekurangan, dia yang mengakui kekurangannya sendiri. Yang ketiga, wa yadlus salam, dan dia mampu menebarkan salam kepada siapa saja yang dia ketemui, baik dia kenal maupun tidak kenal. Baru dia mampu menyempurnakan imannya. Allahu Akbar. Islam itu indah, Bu. Coba mudah-mudahan ya, Bu ya, mulai saat ini nih, dari materi yang kita kaji Sabtu bulan lalu sama sekarang, di antara 16 sifat ini baru sampai 19. Sebetulnya masih ada 5, tapi enggak apa-apa. Itu aja kalau kita mampu terapkan di antara kita sesama nih yang dari mulai hadir saat ini, ya Rabb, insya Allah jadi bercahaya di masjid CIDI. Semua yang hadir, kaum muslimin mukmininnya, mengamalkan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Saling bertegur sapa satu sama lain, saling tersenyum satu sama lain, sampai senyumnya adalah sedekah di antara kita satu sama lain. Gitu ya, Bu ya. Bukan berarti ketika Masjid Tembi butuh karpet kita hanya bersedekah dengan senyum, tapi enggak juga. Berikan uang juga. Tapi kalau kita amalkan satu sama muslim, jangan kita saling menjelekkan satu sama lain, jangan kita saling menggunjing satu sama lain. Kalau tidak ada yang suka di antara kita, katakan satu sama lain. Yuk saling memberikan maaf di antara kita. Semoga Allah memberikan kita kebaikan sesama kaum muslimin mukminat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustaz atas pembahasan mengenai tema hak dan adab terhadap sesama muslim. Kita masih ada waktu, insyaAllah Ustaz, menunggu waktu azan Isya. Kalau boleh Ustaz, saya minta penjelasan, karena sering kita mendengarkan Rasulullah mengatakan tidak dari golongan kami atau tidak dari golongan saya. Apakah maksud Rasulullah mengatakan seperti itu, Ustaz? Apakah dia itu sudah keluar dari Islam atau hal itu tidak disukai Rasulullah? Baik. Barakallahu fikum. Pertanyaannya mudah, jawabannya susah. Soalnya kalau tidak dari golongan kita, jadi golongan syaitan, Pak. Ya, naudzubillah kan. Itu kedengarannya tuh mudah, tapi pas dihayati, waduh ini berat juga nih kalau tidak dari golongan Rasulullah, golongan siapa lagi? Kita kan pengennya dari golongan Rasulullah. Betul. Barakallahu fikum. Baik, Ibu apa yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau memuliakan para sahabat dan umatnya. Kita tahu seperti itu, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dalam hadis yang sering kita ungkap merupakan kabar gembira buat kita ketika beliau menyatakan setiap umat Muhammad pasti akan masuk surga kecuali mereka-mereka yang tidak mau. Nah, permasalahannya surga itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita dengan janji lisan Nabi kita Muhammad SAW. Cuman bagaimana kita menjemput surga Allah atau tidak termasuk tergantung daripada kita sendiri. Ketika beliau menyatakan mayya ya Rasulullah man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang-orang yang menyegerakan dirinya untuk menjemput surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Berarti dia menyegerakan fastabsyuru bibai'ikum, itu bersegera
Dalam arti kata berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kan gitu kan? Nah, yang membedakan kalau kita berangkat dari hadis Nabi SAW, setiap umat Muhammad pasti akan masuk surga. Berarti selama siapapun yang masih mengaku sebagai umat Muhammad dan masih ada kalimat tauhid di dalam hatinya dan dalam lisannya, maka dia tetap sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Terlepas kapan dia akan menjemput atau akan mendapatkan surganya Allah, tergantung dari mana dia rahmat Allah dan dari mana dia nanti berusaha untuk menjemput, istilahnya apa? Jual beli yang sudah Allah berikan kepada kita gitu. Yang membedakan di situ. Nabi tidak menyatakan bukan dari golonganku termasuk apa. Kalau dia bukan beriman, jelas bukan golongan Nabi SAW. Tapi kalau memang dia masih ada beriman kepada Allah lalu dia berbuat curang, maka dia tidak termasuk golongan Nabi SAW yang apa? Yang mereka bersegera dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Bukan berarti mereka disisihkan oleh Nabi SAW. Termasuk ketika saya pernah menanyakan mengenai hadis Nabi SAW, ketika nanti ada orang yang di Al-Kautsar gitu kan, telaga ya kan? Kalau kita berbicara dengan hadis secara isinya saja, ketika Nabi SAW lalu aku menunggu mereka di telagaku nanti. Yang barang siapa yang meminumnya, maka pasti tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Yang gelasnya bagaikan bintang-bintang di langit. Berarti banyak. Lalu datang sekelompok besar mereka ditolak untuk minum dari telagaku. Gitu kan? Lalu malaikat mengatakan, Nabi menyatakan, ya Allah, mereka dari umatku. Dikatakan mereka bukan dari umatmu karena engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalanmu ya Rasulullah, ya Muhammad. Gitu kan? Apa mereka akan masuk ke dalam nerakanya? Wallahualam. Kalaupun seandainya mereka ahlul bid'ah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, kata beliau SAW dalam hadis yang kita masih ada mubasyaratan, kabar gembira, keluarkan dari umatmu yang masih ada sedikit dari keimanan min zarrah. Gitu ya? Selama bukan dosanya dosa kesyirikan. Gitu kan? Selama dia adalah masih beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, meskipun dia adalah orang yang masih berbuat fasik, orang yang berbuat bid'ah sekalipun, selama bid'ahnya dia tidak sampai kepada kekufuran kepada Allah. Kan ada sifatnya syirik yang mengeluarkan dia dari agama Allah, ada syirik yang tidak mengeluarkan dia dari agama Allah, ada kan? Syirik riya itu syirik tapi tidak mengeluarkan dia dari agama Allah, karena bukan i'tiqad, bukan keyakinan, tapi amali, perbuatan. Tapi kalau ketika orang berbuat syirik yang sifatnya i'tiqad, contoh orang-orang munafik, ada yang fi darkil asfal, karena sifatnya memunasikan nifaq dari i'tiqad, keyakinan. Quran itu tidak cocok dengan zaman, ini keyakinan. Maka kemunafikan itu sebagaimana Allah katakan fi darkil asfal, khalidina fiha. Bahkan ketika dia meninggal, fala tusalli ala ahadin minkum mata abadan, jangan kau salatkan sekalipun mereka, karena mereka meninggal dalam keadaan ada kenifakan yang i'tiqad. Gitu ya. Maka kalau ada tokoh munafik di manapun yang kita tahu dia pernah menyatakan kekufuran kepada Allah dengan lisannya, walaupun menyatakan orang Islam, jangan kau salatkan. Bukan kita yang menyatakan, Allah yang menyatakan dalam surat Al-Ahzab, fala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri. Jangan kau hadiri pemakamannya sekalipun. Karena keyakinan. Nah, kembali dalam hadis itu, Nabi hanya menyatakan bukan dari golonganku, bukan berarti dia keluar dari jalur Islam, tapi bukan dari golonganku yang menyegerakan dengan rahmatnya Allah. Kita kan ingin dalam satu bendera. Dalam satu bendera sebagian Nabi mengatakan aku menunggu di 3 tempat dan Nabi menyambut. Nah, itu yang kita khawatirkan tidak termasuk golongan Nabi yang disegerakan akan mendapatkan rahmatnya Allah wallahu a'lam bishawab. Tapi bukan berarti dia termasuk dalam golongan di luar daripada kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama dia masih dalam keimanan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani selama mereka bukan meninggal dalam keadaan bersyirik kepada Allah, maka mereka ada kesempatan untuk diangkat dengan rahmat Allah, sebagaimana firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkan yang ada keimanan walaupun sebesar siji zarah, yaitu kalimat tauhid dalam hati orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan keimanan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Jelas alhamdulillah. Berarti itu berhubungan dengan kualitas keimanan seorang itu ya. Betul. Masyaallah. Jazakallahu khair. Baik, kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullah khair kepada Ustaz Ramzali dan juga kepada jamaah yang sudah hadir. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari poin-poin yang sudah dibahas tadi mengenai adab dan hak sesama muslim, dan semoga kita semua lebih akur dan lebih kuat ukhuwah kita sesama muslim. Kita semua saling bisa memaafkan apapun kesalahan kita,
kita tidak perfect, ya, kita manusia tidak perfect. Maka Allah SWT membukakan pintu bagi kita semua untuk saling memaafkan dan memperkuatkan ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, insyaallah. Baik, waktu Isya sudah masuk, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.